Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan melanjutkan video kemarin yang mengenai pengijazahan suatu doa yang berguna untuk membuka indera keenam ataupun penerawangan, tetapi saya sempat lupa mengasih doa untuk menutupnya, ya. Dan di sini nanti akan saya kasih doa untuk menutupnya, ya, menutup mata batin ataupun yang indera kita yang terbuka, ya, indera penglihatan yang khususnya untuk hal-hal gaib. Kalau terbuka terus kan agak berbahaya, ya. Jadi di sini nanti akan saya kasih, ya, doanya yang untuk menutupnya. Jadi seperti ini pemirsa, ketika mata batin kita sudah terbuka, ya, dengan suatu amalan ataupun dengan suatu doa, ini kalau terbuka terus nanti efeknya bisa beresiko ke diri kita sendiri. Nah, makanya itu saya selaku salah satu anggota yang sempat mengijazahkan doanya kemarin, tetapi saya sempat lupa, ya, mengasihkan doa penutupnya, ya. Jadi di sini saya sambung kembali, sekaligus saya mengasihkan doa untuk penutupnya nanti, biar nanti jika sudah terbuka, sudah bisa melihat penampakan ataupun bisa melihat suatu dimensi alam gaib, itu kalau tidak ditutup kembali nanti akan beresiko ke diri kita sendiri, ya, yang itu akan mengakibatkan gangguan kejiwaan, ya. Karena seperti ini pemirsa, ketika mata batin kita terbuka siang dan malam, ya, dan itu pun jika kita fisik kita ini tidak kuat, ya, itu akan menjadi ini terkena saraf ataupun kejiwaan, karena dihantui setiap malam dan siang dihantui, malam dihantui. Karena seperti ini pemirsa, ketika kita mempunyai indera keenam yang aktif, ya, mata batin yang aktif, itu kita bisa melihat, ya, dan itu pun tidak mandang siang dan malam, ya, siang pun bisa melihat, kayak gitu, apalagi malam hari, kayak gitu. Karena seperti ini, yang namanya indera keenam ataupun mata batin itu, meskipun mata kita terpejam seperti ini, ya, tetap pendengaran kita masih bisa mendengarkan, kayak gitu. Pendengaran kita bisa mendengarkan sesuatu hal yang berbau gaib, kayak gitu. Makanya itu kita harus ada doa penutupnya, kayak gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang mempelajari suatu amalan yang mungkin fungsinya ini untuk membuka mata batin ataupun untuk menajamkan indera keenam, itu lupa doa penutupnya, kayak gitu. Jadi suatu doa ini memang sangat beresiko kalau kita tidak tahu tata caranya, kalau kita tidak tahu doa untuk menutupnya. Jangan kita tahu untuk membukanya saja, tetapi untuk menutupnya kita tidak tahu. Nah, ini yang lebih parah pemirsa, ya. Kita harus tahu kunci yang buat membuka dan kunci yang untuk menutup itu bagaimana. Jadi suatu saat kita ingin sudahi, tidak ingin melihat
hal-hal seperti itu lagi, kita boleh tutup. Ya gitu ya. Dan di sini akan saya langsung kasih doanya untuk menutupnya. Untuk doanya gampang pemirsa. Ya, doanya gampang. Kalian cukup membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim 3 kali, sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke mata kalian. Inilah untuk menutupnya. Ya. Ditutup biar kalian tidak merasa dihantui. Kayak gitu. Karena kalau kita tidak tutup kembali siang dan malam, Anda akan merasa dihantui. Mulai dari pendengaran, penglihatan, kayak gitu. Ya. Hati kita selalu merasa was-was. Makanya dari itu saya sudah berpesan dari dulu ya mengenai mata batin ataupun indera keenam. Orang yang belum siap-siap benar mendalami suatu ilmu yang seperti ini, saya sarankan disaring terlebih dahulu ataupun dipikir-pikir terlebih dahulu ya. Karena ini kalau badan kita ini tidak siap, itulah yang nanti akan terjadi gangguan kejiwaan. Ya, karena kita merasa dihantui setiap siang dan malam, setiap detik. Kayak gitu. Kalau kita tidak tidak tahu doa penutupnya, ini lebih repot. Seperti itu pemirsa. Karena belajar dimanapun Anda berada, mulai dari padepokan, belajar dari ustadz, kayak gitu, itu juga sama harus ada doa penutup ya. Kita dikasih bekal sama orang tua ya, itu pun harus komplit kayak gitu. Dikasih kunci motor sama motornya sama STNK-nya kayak gitu ya pemirsa. Jadi jangan kunci sama motor aja kayak gitu, nanti ketilang polisi kayak gitu. Jadi untuk doa penutupnya yaitu tadi yang saya sampaikan. Kalian membaca istighfar 3 kali, terus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ini untuk menutup. Dan yang mungkin kemarin sudah menerima ijazah ya, ditekunin ya, ditekunin, dirutinin ya. Yang penting ingat, belajar jika kita sungguh-sungguh, insya Allah akan membuahkan hasil. Tetapi belajar kalau dipenuhi dengan rasa keraguan ataupun rasa yang kurang percaya, itu pun akan menimbulkan kegagalan. Ya, dari dulu sampai sekarang masih saya simbolkan ya, antara keberhasilan dan kegagalan itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Belajar ilmu apapun itu kita dasari yakin sama Gusti Allah ya. Kita percaya ya. Yang penting semua doa ini hanyalah sebatas lantaran saja ya. Sisanya Gusti Allah yang menentukan. Ini gitu. Kita dikasih kelebihan atau tidaknya itu Sang Haliklah yang menentukan. Kita sebagai manusia hanya sebatas berusaha kayak gitu ya. Jika kita berusaha, sudah berusaha semaksimal kita kayak gitu ya, usu, rajin ya. Tetapi kalau belum saatnya kita dianugerahin suatu kelebihan sama Sang Halik ya, itu semua kembali ke diri kita. Jadi
kita belajar, gagal, kita putus asa. Itu jangan. Ya, kita belajar dari kegagalan. Ya, kita belajar apapun itu kita berawal dari kegagalan. Ya, gitu. Kita gagal, berarti harus ada yang kita koreksi, harus ada yang kita betulkan. Ya gitu ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan di dalam video ini bisa menjadi inspirasi, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon saya pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.